Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan percobaan mengenai pengukuran dan kesalahan. Pengukuran dan kesalahan ini sering sekali kita temui di bidang ilmu dan teknologi. Jadi dalam pengukuran itu selalu dihinggapi ketidakpastian. Adapun sebabnya antara lain adanya nilai skala terkecil ataupun NST yang ditimbulkan oleh keterbatasan alat ukur tersebut. Secara fisik, jarak antara dua goresan yang berdekatan dalam suatu alat ukur jarang kurang dari 1 mm. Hal ini disebabkan oleh mata manusia agar agak sukar melihat jarak yang kurang dari 1 mm. Kemudian adanya ketidakpastian bersistem diantaranya kesalahan kalibrasi, kesalahan titik nol, kesalahan pegas, gesekan pada bagian alat yang bergerak, kemudian paralaks. Kemudian adanya ketidakpastian acak, gerak brown, fluktuasi, noise, background. Kemudian keterbatasan keterampilan pengamat. Jadi di sini kita akan melakukan percobaan mengenai pengukuran maupun kesalahan daripada pengukuran yang kita lakukan, seperti itu. Nah, untuk cara pengukuran itu ada dua, pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Pengukuran tunggal itu adalah pengukuran yang dilakukan sebanyak 1 kali. Pada pengukuran tunggal, ya orang tuh biasanya mengambil kebijaksanaan bahwa nilai kesalahan atau ketidakpastian ataupun delta X, ya. Di sini ketidakpastian kita sebutkan delta X. Itu sama dengan setengah dari NST ataupun nilai skala terkecil. Dan hasilnya pengukuran dilaporkan sebagai X sama dengan X plus minus delta X. Jadi itu yang dilaporkan pengukuran untuk tunggal, ya. Selanjutnya kalau pengukuran berulang, nah di sini yang kita lakukan dalam percobaan itu menggunakan cara pengukuran berulang. Nah, pengukuran berulang itu apa sih? Pengukuran berulang itu adalah pengukuran yang dilakukan secara berulang kali yang nantinya akan diperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya, ya, dari suatu besaran yang kita ukur, ya. Makin banyak suatu nilai yang dihasilkan dalam pengukuran berulang, maka kita akan yakin benarnya nilai tersebut, seperti itu, ya. Di sini nanti pengukuran berulang kita menggunakan rumus standar deviasi ataupun delta X, ya. Nanti bisa kalian lihat rumusnya itu di modul ataupun di slide tabel setelah video ini. Oke, selanjutnya tujuan dari percobaan ini, ya, adalah untuk mengetahui cara penggunaan alat ukur yang pertama. Kemudian yang kedua bisa menentukan kesalahan pada pengukuran beserta penjelasannya. Kemudian kita dapat menggunakan metode kuadrat terkecil dalam pengolahan data. Nah, kali ini yang kita gunakan alat ukurnya itu penggaris 30 cm, ya, seperti ini. Kemudian alat ukur yang kedua itu stopwatch. Jadi dimensi yang kita ukur di sini adalah dimensi panjang dan dimensi waktu. Dan bahan yang kita gunakan ada korek api kayu, ya. Bisa kalian temukan di warung ataupun toko terdekat. Kemudian botol air mineral yang bekas, ya. Kemudian paku untuk melubangi botol, kemudian selotip, kemudian air secukupnya, cangkir ataupun gelas, ya, silakan, kemudian tisu. Oke. Selanjutnya yang pertama-tama kita di sini akan melakukan pengukuran dimensi panjang. Jadi kita menggunakan alat ukur penggaris terlebih dahulu dengan bahan korek api kayu. Nah, untuk apa saja yang akan kita ukur di sini itu ada panjang dari korek apinya, ya. Panjang itu dari sini ke sini, ya, dari sini ke sini panjang. Kemudian lebar dari sini ke sini, oke. Dan tinggi yang sini, ya. Jadi di sini kita akan melakukan perulangan sebanyak 3 kali, ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar dapat memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya dan akan semakin yakin kita akan nilai yang kita ukur dari sampel korek api kayu, ya. Oke, selanjutnya kita mulai ukur data panjang, ya. Data panjang seperti ini, ya. Biasakan dalam mengukur mata kita tepat pada sampel ataupun alat ukur yang akan kita gunakan, ya, seperti ini. Tepat di
tepat tegak lurus di mata ya, seperti ini. Jadi yang saya dapatkan di sini ada panjangnya itu 5, sekian sentimeter. Kemudian taruh di datanya, di tabel untuk percobaan alat ukur penggaris 5, sekian sentimeter. Nah, kemudian perulangan kedua, kembali kita ukur panjangnya ya. Itu yang saya dapatkan sekian, ditulis kembali, itu untuk percobaan yang kedua ya. Untuk perulangan yang ketiga kita kembali ukur, itu ada, ini saya yang dapatkan itu 5, sekian sentimeter ya. Itu sebanyak 3 kali ya, yang kita ukur di sini panjangnya itu sebanyak 3 kali. Begitu Bu dengan lebar dan tinggi. Lebar kita mulai ukur seperti ini ya, lebar yang ini ya, dari sini ke sini. Nah, mengukurnya tepat di mata ya, tepat di depan mata ya, jangan seperti ini ataupun seperti ini, karena mungkin nanti pengamatan kita tidak jelas. Jadi biasakan untuk mengukur itu tepat lurus di dekat mata, di depan mata seperti ini ya. Oke. Jadi lebar yang saya dapatkan di sini adalah 3, sekian. Tulis di datanya. Yang kedua kita kembali ukur. 3, sekian. Kita ukur kembali sampai dengan 3 kali ya. Jadi di sini yang saya dapatkan adalah 3,6. Nah, oke. Selanjutnya tinggi yang kita ukur. Tinggi yang di sini ya. Nah, ini kita ukur. Yang saya dapatkan di sini 1, sekian sentimeter. Dan diukur kembali perulangan kedua ya. Oke. Perulangan ketiga yang saya dapatkan adalah 1, sekian sentimeter. Oke, untuk lebih memudahkan kalian dalam menggunakan penggaris, gunakan penggaris yang besi aja, yang stainless ya. Itu kan ya seperti ini. Kalau di penggaris yang stainless ini lebih teliti ada garis, ada satuan milimeternya ya. Jadi kalian lebih teliti untuk mengukur dari benda yang kalian ukur. Oke ya. Oke, kalau sudah dapat datanya panjang, lebar dan tinggi, nanti di data kalian itu kalian cari volumenya. Volume dari korek api kayu itu menggunakan rumus balok, yaitu volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi ya. Silahkan kalian ubah dulu satuannya dari cm ke meter. Jadi nanti hasilnya adalah meter pangkat 3 ya. Kemudian rho itu massa jenis ya. Kita kalau untuk menghitung massa jenis itu butuh data massa dari korek api kayu. Nah, untuk massa korek api kayu ini ya, jika masih penuh isinya itu 10 gram. Jadi silahkan kalian cari dengan massa itu sama dengan 10 gram, rho sama dengan M per V atau M dibagi volumenya, massa dibagi volumenya. Selanjutnya nanti data kalian diperoleh ya, dan bisa kalian cari delta X-nya ataupun ke standar deviasinya ya, dan ketelitian dari percobaan kalian. Oke, ini yang untuk pengukuran panjang ataupun mengukur dimensi alat ukur panjang atau long ya. Sudah selesai yang percobaan pertama. Kemudian percobaan yang kedua itu kita gunakan stopwatch sebagai alat ukurnya, dan bahan yang kita gunakan di sini ada botol air mineral bekas ya. Dan sampel yang kita ukur di situ apa? Di sini adalah air ya. Jadi di sini kita akan menghitung berapa lama air itu keluar dari botol air mineral yang telah kita lubangi. Jadi lubangnya itu silahkan kalian buat itu dari jarak 5 cm dari bawah ya, dari bawah botol air mineral.
Oke, seperti ini. Kalian tandai terlebih dahulu. Kemudian kalian lubangi dengan paku. Silahkan bisa menggunakan paku ataupun jarum, ya. Nanti hasilnya lubang seperti ini. Kemudian silahkan kalian tutup lubang tersebut dengan selotip, ya, seperti ini. Udah. Selanjutnya isi air dengan kedalaman 10 cm dari bawah. Ya, jadi dari bawah, ya, dari bawah botol air mineral ini sampai dengan batas air yang kita gunakan itu 10 cm aja, ya. Oke, ini ketinggian air sudah 10 cm. Selanjutnya kita siapkan stopwatch. Kita lepas selotipnya bersamaan dengan menekan tombol stopwatch. Jadi di sini kita mengukur berapa lama waktu air keluar dari ketinggian 10 cm sampai dengan batas lubang yang kita lubangi di botol air mineral ini, yaitu 5 cm, ya. Oke, kita lepas bersamaan dengan menekan tombol stopwatch. Nah, usahakan dalam menggunakan botol air mineral ini, itu tutup botolnya mohon dilepas, ya. Oke, ini bisa kita lihat berapa nih lama waktunya air keluar dari botol air mineral. Sampai air tidak bisa lagi untuk keluar dari lubang botol air mineral ini, ya. Oke, sudah, ya. Kita matikan. Jadi lamanya waktu air untuk keluar dari lubang itu adalah sekian detik. Silahkan dicatat di tabelnya. 5. Di sini yang saya dapatkan adalah 50, sekian detik. Ulangi percobaan ini sebanyak 3 kali, ya. Ulangi percobaan ini sebanyak 3 kali, kemudian nanti akan kalian dapatkan standar deviasi dari pengukuran lamanya waktu air untuk keluar dari botol air mineral.
sampai di sini tutorial percobaan pengukuran dan kesalahan. Silahkan mencoba di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.